Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang model penilaian otentik. Nah, kami di sini beranggotakan Andini Amelia Suwardi, Tini Suwardi, Reisa Agnesika, dan saya sendiri Wulandari. Nah, kita langsung saja. Pengertian penilaian otentik. Yang pertama yaitu penilaian otentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian. Yang kedua, menurut Stignis via Muller 2008, penilaian otentik merupakan penilaian kinerja performasi yang meminta belajar untuk mendemokrasikan keterampilan dan kompetensi tertentu yang merupakan penerapan pengetahuan yang dikuasainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian model otentik menekankan pada pengukuran kinerja dan smarting melakukan suatu yang merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang telah dikuasai secara teoretis. Penilaian hasil belajar yang dilakukan dengan baik akan memberikan informasi yang bermanfaat dalam perbaikan kualitas proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Adapun karakteristik penilaian otentik menurut Nur Hadi, bahwa karakteristik authentic assessment adalah sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan pengalaman nyata atau involves real-world experience. Yang kedua, yaitu dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, mencakup penilaian pribadi atau self-assessment dan refleksi yang diukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. Yang keempat, yaitu berkesinambungan. Yang kelima, terintegrasi. Yang keenam, dapat dilakukan sebagai umpan balik. Dan yang terakhir, kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. Jadi, penilaian otentik ini harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penilaian otentik. Muller mengemukakan sejumlah langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan asesmen, yaitu penentuan standar, penentuan tugas otentik, pembuatan kriteria, dan pembuatan rubrik. Yang pertama, identifikasi dan penentuan standar. Standar adalah penyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu dilakukan. Standar lebih dikenal dengan istilah kompetensi. Kompetensi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Standar yang harus diidentifikasi sebelum melakukan penilaian adalah menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang menjadi dasar, acuan, dan tujuan dalam proses penilaian. Yang kedua yaitu penentuan tugas otentik. Setelah melakukan standar, langkah kedua adalah penentuan tugas otentik. Bahasa standar yang telah dikemukakan dengan baik sudah menunjukkan tugas apa yang harus dilakukan peserta didik. Penilaian tugas otentik harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Yang ketiga yaitu pembuatan kriteria tugas otentik. Kriteria dalam penilaian otentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar. Kemampuan peserta didik pada suatu tugas ditentukan dengan mencocokkan kinerja peserta didik terhadap seperangkat kriteria untuk menentukan sejauh mana peserta didik itu memenuhi kriteria. Kriteria juga disebut indikator dalam kurikulum berbasis kompetensi. Dan yang terakhir yaitu pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat capaian kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik. Baik teman-teman semua, berikutnya yaitu apa sih tujuan penilaian otentik?
Tujuan dari penilaian otentik telah dijelaskan oleh Kunandar. Di antaranya adalah yang pertama, melacak kemajuan peserta didik. Yang kedua, mengecek ketercapaian peserta didik. Yang ketiga, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Dan yang terakhir menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi peserta didik. Selanjutnya, menurut Daryanto dan Henry Sudjendro menjelaskan bahwa tujuan penilaian otentik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu. Yang kedua, menentukan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, membantu dan mendorong peserta didik. Dan yang terakhir, membantu dan mendorong guru untuk membelajarkan peserta didik menjadi lebih baik. Lalu berikutnya ada instrumen penilaian otentik. Yang pertama ada penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan berupa cek atau skala penilaian dan catatan. Yang kedua ada penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulisan, lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda atau uraian. Pada instrumen tes lisan berupa pernyataan, dan pada penugasan berupa proyek. Yang ketiga ada penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kerja dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumennya berupa daftar, cek, atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Berikutnya ada teknik penilaian otentik. Teknik penilaian yang dilaksanakan di kelas yang dilakukan oleh pendidik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, satuan pendidikan dan pemerintah seharusnya dapat menghasilkan kompetensi siswa yang lebih baik serta kualitas pendidikan yang maksimal. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dapat melalui kualitas pembelajaran dan kualitas penilaian. Manfaat penggunaan penilaian otentik. Manfaat penilaian otentik menurut Moeller 2008 yaitu yang pertama, penilaian otentik dapat digunakan untuk mengukur kinerja peserta didik secara langsung sebagai indikator pencapaian kemampuan yang diajarkan. Penilaian otentik memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk membangun hasil belajar. Yang kedua, penilaian otentik memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu. Yang ketiga, penilaian otentik memberi kesempatan pembelajar untuk menampilkan hasil belajarnya, unjuk kerjanya dengan cara yang dianggap paling baik. Dan yang terakhir, penilaian otentik memberi kesempatan pembelajar untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Selain manfaat yang dikemukakan oleh Moeller 2008, Neumann dan Wehling 1993, Johnson 2009 menyebutkan bahwa manfaat penilaian otentik dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat bagi siswa dan yang kedua manfaat bagi guru. Manfaat bagi siswa adalah dapat mengungkapkan secara total seberapa baik pemahaman materi akademik mereka, mengungkapkan dan memperkuat penguasaan kompetensi mereka, seperti mengumpulkan informasi, menggunakan sumber daya, menangani teknologi, dan berpikir sistematis. Menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri, dunia mereka, dan masyarakat luas, mempertajam keahlian berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi saat mereka menganalisis, memadukan, dan mengidentifikasi masalah, menciptakan solusi dan mengikuti hubungan sebab akibat, menerima tanggung jawab dan membuat pilihan, berhubungan dan kerjasama dengan orang lain dalam membuat tugas, dan belajar mengevaluasi tingkat prestasi sendiri. Dan yang kedua, manfaat bagi guru. Penilaian otentik bisa menjadi tolak ukur yang komprehensif mengenai kemampuan siswa dan seberapa efektif metode yang diberikan kepada siswa bisa dijalankan. Oleh karena itulah, penerapan authentic assessment sebagai alat evaluasi hasil belajar di sekolah ataupun level universitas penting untuk diperhatikan agar siswa tidak hanya sekedar menjadi pembelajar saja, namun pada akhirnya pencapaian prestasi diikuti dengan mengaplikasikan kemampuan
yang dimiliki ke dalam dunia nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa penilaian otentik lebih menuntut pembelajar mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan strategi dengan mengkreasikan jawaban atau produk. Terdapat karakteristik, langkah-langkah, instrumen, dan teknik yang harus diperhatikan sebelum melakukan penilaian otentik. Manfaat penilaian otentik merupakan penilaian yang menekankan capaian pembelajar untuk menunjukkan kinerja, doing something, kesiapan pembelajaran untuk berunjuk kerja selepas mengikuti kegiatan pembelajaran yang lebih signifikan. Demikian penjelasan mengenai penilaian otentik. Semoga dapat dipahami ya teman-teman, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.